Lu pernah kepikiran gak sih rumah tetangga lo yang lu pikir biasa aja, kelihatan dari luar tuh biasa aja, tapi ternyata di dalamnya tuh ada kursi yang dilapisin pakai kulit manusia, mangkok yang terbuat dari tengkorak kepala manusia, sampai gesper yang terbuat dari, maaf, puting wanita. Kedengarannya tuh kayak nggak mungkin banget kan? Tapi masalahnya itu tuh beneran ada dan nyata. Dan dalang dibalik semua ini tuh bukan monster fiksi, tapi ya manusia beneran. Manusia ini namanya Ed Gein, sosok pendiam dari kota kecil yang akhirnya jadi inspirasi buat film-film horor legendaris kayak Psycho, Texas Chainsaw Massacre, sampai Silence of the Lambs. Nah, di video kali ini gua bakal ngebongkar kisah lengkapnya, dari masa kecilnya yang kacau, gimana dia berubah jadi monster, sampai gimana akhirnya dunia nemuin horor yang dia simpen di rumahnya. Jadi duduk santai, siapin kopi, bakar rokoknya, jangan lupa siapin mental. Karena menurut gua cerita ini lumayan bikin perut mual. Tapi sebelumnya, hai, makasih yang udah klik video ini. Semoga segala urusan kalian dilancarkan. Yo, balik lagi di channel gua. Buat lo yang baru mampir, di sini gua tuh sering bahas kasus-kasus creepy, true crime, sampai misteri dunia nyata. Jadi kalau lo suka yang begini, langsung aja pencet tombol subscribe biar nggak ketinggalan. Ed lahir pada tahun 1906 di Wisconsin. Hidupnya dari kecil tuh udah kacau. Bapaknya tuh seorang pemabuk, kasar, nggak peduli sama keluarga. Tapi ibunya, Augusta, punya pemikiran yang rada aneh, super religius, keras, dan sering ngomong ke Ed sama kakaknya kalau dunia itu tuh penuh sama dosa, seks itu tuh jahat, perempuan itu sumber dari kehancuran. Hidup Ed cuma di rumah, nggak boleh bergaul, nggak boleh pacaran, nggak boleh punya temen. Jadi dia tumbuh jadi anak yang pendiam, kikuk, dan obsesinya tuh cuma satu, ibunya. Bahkan setelah bapaknya meninggal, terus kakaknya juga tewas di kebakaran misterius, Ed cuma tinggal berdua sama ibunya, si Augusta. Tapi waktu 1945 ibunya meninggal, dunia Ed tuh jadi hancur total. Dari situlah nih, sisi gelapnya tuh makin kelihatan. Di sini Ed tinggal sendirian di rumah tua, terisolasi, nggak punya temen. Ed tuh mulai terobsesi sama kematian. Dia rajin banget baca buku tentang anatomi, eksperimen Nazi, sampai cerita kanibalisme. Dan di titik ini, dia mulai melakukan sesuatu yang bikin nama dia masuk sejarah kelam. Dia melakukan perampokan kuburan. Jadi malam-malam Ed tuh pergi ke pemakaman, terus gali kuburan, terus ngambil jasad perempuan yang mirip sama ibunya. Terus jasadnya itu dia kulitin nih, terus dipotong, habis itu dibawa pulang, dan sama si Ed ini dijadiin koleksi pribadi. Yang bikin makin disturbing, motif Ed nggak sesederhana pengen menghabisi. Dia punya delusi aneh. Dia pengen bawa balik ibunya dengan cara bikin body suit dari kulit perempuan lain. Jadi bukan sekedar koleksi, tapi bener-bener obsesi. Dia pengen jadi ibunya sendiri. Ed juga nekrofilia. Buat yang nggak tahu, nekrofilia itu punya fantasi seksual sama mayat, tapi katanya nggak pernah sampai benar-benar melakukan hubungan. Well, entah itu benar atau cuman cerita karangannya dia. Pas polisi masuk rumahnya Ed pada tahun 1957, mereka tuh nggak percaya sama apa yang mereka lihat. Di dalam rumahnya tuh ada topeng yang terbuat dari wajah manusia dipajang kayak dekorasi, kursi, bahkan sarung bantal yang dilapisi sama kulit manusia. Terus gesper yang, maaf, dari puting manusia, mangkok yang juga terbuat dari tengkorak kepala manusia. Dan di gudangnya ada jasad cewek digantung terbalik, dikulitin kayak hewan jagal. Bener-bener kayak lo masuk rumah hantu atau set film horor. Tapi ini tuh di dunia nyata, bro. Walaupun terkenal sebagai kolektor mayat, ternyata Ed cuma terbukti tuh menghabisi dua orang, yaitu Mary Hogan, pemilik bar, pada tahun 1954, sama Bernice Warden, pemilik toko hardware, pada tahun 1957. Polisi awalnya nyelidikin hilangnya Bernice. Pas mereka datang ke rumah Ed, langsung ketemu pemandangan horor itu. Ternyata jasad Bernice digantung di gudang, dikuliti dari leher sampai kaki.
Ed akhirnya ditangkap pada tahun itu juga, yaitu tahun 1957. Rumahnya tuh mau dilelang, tapi keburu dibakar sama warga yang udah muak sama rumah setan itu. Dia dinyatakan gak waras, jadi bukannya dihukum mati, dia malah dikirim ke rumah sakit jiwa. Terus si Ed Gein ini meninggal di tahun 84 karena kanker di umurnya yang ke-77 tahun. Sampai akhir hidupnya, dia tetap dikenal sebagai salah satu kriminal paling disturbing sepanjang sejarah. Nah, yang menarik, Ed Gein itu ngasih dampak gede banget ke budaya pop. Kita sebut aja Norman Bates di Psycho, Leatherface di Texas Chainsaw Massacre, Buffalo Bill di Silence of the Lambs. Semua karakter horor itu terinspirasi langsung dari si Ed Gein ini. Tapi coba lu pikir bro, Ed ini jadi monster karena dia emang udah sakit jiwa dari lahir, atau karena lingkungan dan didikan ibunya yang ekstrim banget? Kalau si ibunya Augusta nggak pernah cuci otaknya Ed, kira-kira bakal jadi orang normal atau tetap jadi psikopat nih? Gue pingin tahu buat opini lu soal ini. Menurut lu, apa monster kayak Ed Gein itu lahir dari trauma, atau emang ada orang yang sejak awal dilahirkan tuh udah rusak? Jadi itulah kisah nyata si Ed Gein, si Butcher of Plainfield, kolektor kulit manusia. Cerita ini jadi reminder kalau kadang monster paling mengerikan itu bisa jadi manusia yang hidup berdampingan sama kita. Kalau lu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di cerita horor nyata berikutnya. Bye.